Ingkang ngajeng dawuhipun tiada hari yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu hari yang paling dicinta oleh Allah ketika Allah disembahnya. Tidak ada yang paling dicinta oleh Allah kecuali 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dawuhipun wonten hadis, barang siapa puasa sehari darinya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang puasa 1 tahun. Sedangkan sholat malam 1 malam darinya, mendapatkan pahala seperti orang yang sholat malam di waktu Lailatul Qadar. Menika kagem kula panjenengan sedaya. Tapi di dalam bahasa menika takdilu. Apakah ini sama persis atau mungkin napa nggih kula panjenengan puasa 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu bisa mengalahkan puasa Ramadan? Seperti sabda Nabi, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal, kanat kasaumid dahri, maka itu seperti orang yang puasa 1 tahun. Napa nggih ini hanya 1 hari itu sama seperti 1 tahun niki? Maksudipun kados pundi? Memang bener lek dipun mirsani dawuhipun Rasul, barang siapa puasa bulan Ramadan, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kanat kasaumid dahri. Barang siapa puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka orang tersebut bagaikan puasa 1 tahun. Keranten apa? Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti Ramadan 1 bulan. Kalau dikalikan 10 menjadi 10 bulan. Kemudian diikutkan 6 hari di bulan Syawal. 6 hari kita kalikan 10 menjadi 60 hari, sama seperti 2 bulan. Berarti orang yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal seperti orang yang puasa 1 tahun penuh, seperti puasa 12 bulan. Tapi kagem kula jenengan sedaya puasa hari ini 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah niku didhawuhaken bandingi kalih tiyang ingkang poso 1 tahun. Dawuhipun wonten mriku ma min ayyamin ahabbu ilallah ayyu ta'abbada lahu fiha min asyri Dzulhijjah siyamu kulli yaumin minha bisyami sana. Puasa sehari darinya niki lek ndawaken sama seperti orang yang puasa 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyami lailatal qadri. Orang yang mau sholat malam 1 malam saja seperti orang yang sholat malam di waktu Lailatul Qadar. Mila saking menika, tapi ten mriki keunggulan niki napa salah ngeten niki mboten. Bandingi itu tetap tidak sama. Contonipun napa? Rasulullah ndawuhaken suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran. Nah niki surat Al-Ikhlas kita membaca kul huwallahu ahad niku bandingi sepertiga Al-Quran. Berarti kalau kita baca kul huwallahu ahad 3 kali sama seperti khatam Quran 1 kali. Tapi ten mriki nggih panggah tetep mboten sami. Mboten saminipun pripun? Coba jenengan angen-angen apabila kita tadi ngundang orang untuk semaan Quran niki atau mungkin untuk napa wonten mriki niki semaan Al-Quran atau mungkin khatmil Quran. Begitu jenengan ngundang hanya dibacakan kul huwallahu ahad 3 kali, kinten-kinten jenengan marem napa mboten? Tentunya panggah tetap tidak bisa, walaupun itu sudah takdilu sulusal Quran sami kalih niki kalau wau. Tapi itu merupakan satu keunggulan. Tapi bila kita bisa puasa di tanggal 9-nya puasa Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah,
niku lek ndawahaken di tanggal 9 Dzulhijjah kita puasa, di saat itu yukaffiru dzunuba sanatain, bisa melebur dosa 2 tahun. Nah, tapi di sini unggulnya kata-katanya menggunakan yukaffiru. Menurut Imam Qulyubi kata yukaffiru itu hanya diberikan oleh Allah di saat orang itu masih hidup. Mila saking niku dawuh Nabi, berilah kabar gembira orang-orang yang mau puasa di tanggal 9 Dzulhijjah dan dawuhaken dengan hidup 1 tahun ke depan. Insya Allah bagi kita semua yang menginginkan untuk hidup sampai tahun depan disuruh puasa 9 Dzulhijjah. Insya Allah niki kagem kula panjenengan sedaya, insya Allah 9 Dzulhijjah itu terjadi di hari Kamis depan. Kamis depan tanggal 9 ini kalau mengikuti awal Dzulhijjah itu di hari Rabu kemarin. Insya Allah tanggal 9 Dzulhijjah itu terjadi di hari Kamis depan. Tanggal 8-nya hari Rabu. Paling boten nek kula jenengan nggak bisa puasa hari ini, paling ndak jangan tinggalkan tanggal 8 dan tanggal 9. Insya Allah itu merupakan keunggulan bagi kita semua di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau kita melihat satu hadis lagi, ma min amali bani adama yauman nahri min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa adlafiha wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa minal ardi fatibu biha nafsan. Niki keunggulan nanti kalau sudah tanggal 10 Dzulhijjah. Lek kalau wau amalan 10 hari awal bulan Dzulhijjah sudah pernah kita bahas Ahad kemarin. Nah niki sekarang yang tanggal 10-nya saja. Keunggulan tanggal 10 bulan Dzulhijjah niki napa? Didhawuhaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu Adam yauman nahri, tiada amal bagi anak Adam di hari nahar, min amalin dari satu amal ahabba ilallahi ta'ala yang lebih dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala min iraqatid dam yang mengalahkan dengan mengalirkan darah. Berarti niki napa? Kurban. Tanggal 10 Dzulhijjah amal yang paling dicinta oleh Allah itu tidak ada lain kecuali berkurban. Iki lek ndawuhaken kranten napa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha. Sesungguhnya kurban yang kita lakukan nanti akan datang di yaumul qiyamah dengan tanduk yang dimiliki, wa adlafiha, dan begitu juga dengan adlaf. Adlaf niki napa? Adlaf niku teracak. Teracak itu bahasa Indonesia ini napa? Teracak itu kakinya sapi yang bawah itu loh, sepatunya sapi itu. Napa itu bahasa Indonesia ini napa? Lek kaki kan semua, telapak kaki. Itu namanya adlaf. Itu pun akan kembali kepada binatang yang kita sembelih. Intinya apa? Semua apa yang saat itu pula kita berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan dikembalikannya. Wa innad dama, dan sesungguhnya darah layaqa'u minallah akan hadir di hadapan Allah bimakanin di satu tempat qabla ayyaqa minal ardi, sebelum darah itu tadi menetes ke bumi. Lek dawahaken binatang kurban yang kita sembelih, begitu darah ini tadi menetes sebelum sampai ke bumi, itu sudah sampai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mila saking niku lek ndawuhaken wonten mriki fatibu biha nafsan, berilah ketenangan di dalam hatimu, kapurih membahagiakan diri kita dikala kita bisa menjalankan kurban. Tapi kata kurban niki kalau mau
banyak yang sering menjadi masalah kaitanipun kalian kurban. Nderek dawuhipun wonten Al-Qur'an fasolli li rabbika wanhar. Fasolli maka salatlah li rabbika untuk menyembah Tuhanmu. Niki wanhar dan berkurbanlah. Dan mriki salat dengan kurban. Wonten tiyang sing ngaturaken, Pak kalau saat itu tuh belum sholat atau mungkin tidak ikut sholat id tapi berkorban, boleh enggak? Tapi lek perintahnya di Al-Quran fasolli li rabbika wanhar, sholatlah dan berkorbanlah. Niki, tapi ten mriki sebetulnya menyebutkan tentang waktu kurban. Waktu kurban itu kapan? Di waktu yang mungkin cukup untuk menjalankan sholat. Kemudian saat itu pula masuk waktunya untuk berkorban. Insya Allah. Tapi pilih kula panjenengan sosaan niki membahas menika. Tiada ibadah yang paling sulit kecuali sholat. Niki lek dipun angen-angen ibadah yang paling sulit itu sholat. Kenapa kok kula matur ibadah yang paling sulit itu sholat? Tidak ada satu ibadah yang rukunnya komplit dalam satu tubuh, itu tidak ada kecuali ibadah sholat. Karena apa? Di rukun sholat itu ada rukun qauli. Ini rukun yang harus diucapkan dan didengarkan dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan rukun qauli. Ada rukun fi'li, rukun yang harus dilakukan di semuanya tubuh. Ini juga ada di dalamnya. Yang ketiga ada rukun qalbi, rukun yang dilakukan oleh hati. Ada rukun maknawi. Rukun maknawi itu tidak bisa dilihat dari manapun, tapi terjadi di dalam ibadah kita. Niki sing saged komplit ngaten menika kala wau kecuali sholat tidak ada. Tapi menunjukkan sulitnya di dalam ibadah menika kala wau kalau kita sudah menjalankan ibadah sholat. Niki kalau wau niku lek mantun tasik dikengken istighfar. Astagfirullahaladzim yang terbanyak 3 kali. Padahal biasanipun seseorang niki kalau wau membaca istighfar itu kalau baru melakukan dosa, baru melakukan kesalahan, itu biasanya membaca istighfar. Tapi ini aneh, kita menjalankan sholat setelahnya masih membaca istighfar. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan sulitnya ibadah sholat. Karena apa? Di dalam ibadah itu harus semua organ yang ada di tubuh juga ikut menjalankan ibadah sholat. Niku namine sholat ngaten menika kala wau. Tapi kali ini bahasan kita tentang kurban. Kurban itu kalau diambil dari kata bermakna diambil dari kata koruba. Koruban itu maknanya apa? Dekat. Koruban itu maknanya dekat. Berarti kurban ini kalau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan sebagian harta yang kita miliki. Niku namine kurban. Terus kurban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban kalau lihat dari hukum yang asli dan mereka ndawaken hukumnya sunnah. Kurban itu hukumnya sunnah. Tidak akan pernah bisa menjadi wajib kecuali dengan bernadar. Jadi kurban itu selamanya hukumnya sunnah. Tidak akan bisa menjadi wajib kecuali dengan bernadar. Kalau sudah bernadar maka akan menjadi wajib. Niki lek dipun pirsani dari kata kurban. Niki dawuhipun ten kitab kula mriki ya sunnatun la tajibu illa biltizam. Kurban itu sunnah, tidak bisa menjadi wajib kecuali dengan bernadar. Wa yusannu limuridiha, disunnahkan bagi orang yang menginginkan untuk berkorban, tendakan alla yuzila sa'rahu wala dhufrahu, tidak boleh menghilangkan rambut dan tidak boleh menghilangkan kukunya.
Niki fi asyri Dzulhijjah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah hatta yudhi, sehingga orang itu tadi berkorban. Jadi kalau kita menginginkan untuk berkorban, ini tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku di 10 Dzulhijjah sampai ia berkorban. Nah, niki alasanipun napa kok ngaten menika kala wau? Karena kurban itu bisa mengampuni semua dosa. Karena mengampuni semua dosa, jangan sampai tubuh kita itu tadi terpisah dari tubuh kita sebelum dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki insyaallah kagem kula panjenengan untuk kurban ngaten menika. Yang paling sulit itu memberi batasan nazar. Seumpama, hanya seumpama ada orang beli kambing dari pasar, dibawa pulang, ditanya sama orang lain, "Pak, beli kambing untuk apa?" Dia menjawab, "Untuk kurban." Ini termasuk nazar atau bukan? Jadi yang disebut kaitannya dengan membatasi itu nazar atau bukan, itu yang paling sulit di sini. Kalau ada orang saat itu pula melihara kambing, kambingnya beranak, begitu beranak, ya Allah, kambing saya beranak. Nah, nanti kalau ini besar akan aku gunakan untuk kurban. Niki boleh enggak kambing ini dijual? Nah, niki lek dipun pirsani ten mriku. Kalau ini nazar, maka kambing itu enggak boleh untuk dijual belikan. Bagaimana? Yaitu harus disembelih untuk kurban. Ini yang disebut dengan nazar. Kalau nazar ada seorang yang mengutarakan, demi Allah bila aku punya rezeki wajib untuk menyembelih kurban, maka saat itu sudah pasti. Keranten napa nazar di sini ini ada dua, ada nazar hakiki, ada nazar hukmi. Kalau nazar hakiki yang seperti itu, demi Allah wajib bagiku untuk berkorban. Nah ini namanya nazar hakiki, itu sudah tidak ada ragu lagi bahwa orang itu wajib untuk berkorban. Tapi kalau yang hukmi ini banyak sekali dari para ulama yang membahas. Katanya begitu orang itu mengutarakan ingin berkorban, mau berkorban, maka saat itu pula wajib berkorban. Mila saking niku bagi kita semuanya kalau secara hukum itu seperti itu. Dan wonten mriki didawaken wa ayyadhaha bi nafsih. Apabila seseorang berkorban, hendaknya ia menyembelih sendiri apabila mampu untuk menyembelih. Tapi kalau tidak mampu untuk menyembelih, wa illa falyashhadha. Kalau tidak mampu untuk menyembelih, maka saksikanlah penyembelihannya. Jadi kalau kita mampu menyembelih sendiri, kita sendiri yang menyembelih. Tapi kalau tidak mampu untuk menyembelih, siapa yang berkorban? Fulan. Saat itu pula melihat ketika binatang itu disembelih, falyashhadha. Kenapa kok seperti itu? Karena ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu riwayat dari Imam Hakim yang dikatakan qala sahihul isnad annahu Shallallahu Alaihi Wasallam qala li Fatimah radhiyallahu taala anha. Pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada putrinya Fatimah. Sabda Rasul, "Ya Fatimah, kumi ila udhiyatiki fashhadiha fa innaha bi awwali kutratin min dammiha yughfaru laki ma salafa min dunubiki." Sabda Nabi, "Wahai putriku Fatimah, berdirilah, saksikanlah kurbanmu. Sesungguhnya pertama kali darah yang menetes itu adalah merupakan pengampunan dari semua dosa-dosamu." Berarti kalau kita melihat hadis ini, kurban itu untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Nah, makanya banyak orang yang bertanya,
Pak, kalau aku berkurban, tahun kemarin sudah berkurban, tahun ini kurban lagi boleh enggak? Tahun depan kurban lagi boleh enggak? Nah, yang ia mengutarakan, kalau aku kurban lebih dari satu, nanti di yaumul qiyamah itu yang aku naikin yang mana? Ini bagi orang yang mengutarakan bahwa kurban itu untuk tumpaan. Kurban nanti itu untuk tumpaan orang di Shiratal Mustaqim. Banyak yang mengutarakan bahwa kurban itu untuk kendaraan nanti di yaumul qiyamah ketika melewati Shiratal Mustaqim. Kalau kita kurban lebih dari satu, yang dinaiki yang mana? Nih. Padahal di sini nih, kalau kita melihat Shiratal Mustaqim itu katanya adekku minas sya'ari wa ahaddu minas saifi, lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Padahal biasanya kambing itu kalau punya kambing 4, 1 di bawah, yang 3 ini ganggu atau manut gitu aja. Padahal dia ganggunya itu bukan hanya di tempat yang lebar, nguat Shiratal Mustaqim, bawahnya neraka. Kira-kira ganggu apa enggak? Ini ada orang yang bertanya, loh Pak, kalau aku lebih dari satu apakah boleh? Ada yang berpikir seperti itu. Tapi kalau kita melihat hadis di atas, ketika Rasulullah SAW menyembelih kurban untuk putrinya Fatimah, yang saat itu Siti Fatimah masih duduk diam saja, langsung dipanggil oleh Rasul, wahai putriku Fatimah, berdirilah, saksikanlah kurbanmu. Sesungguhnya pertama kali darah yang menetes itu merupakan pengampunan semua dosa-dosamu. Berarti kalau kita melihat seperti ini, kurban itu bukan untuk tumpaan, bukan untuk kendaraan, tapi kurban itu untuk pengampunan dosa. Berarti kalau kita saat ini habis berkurban, kok nanti melakukan kemaksiatan lagi, maka tahun depan kurban lagi. Kalau habis kurban melakukan kemaksiatan lagi, ya monggo tahun depan kurban lagi. Tapi kalau setelah kurban saat itu bisa menahan diri tidak melakukan kemaksiatan, tidak ghibah, tidak namimah, tidak melakukan semua dosa, monggo kurban satu kali cukup, asalkan tidak melakukan dosa. Sakit no mboten? Makanya dikatakan barang siapa yang mampu untuk berkorban 5 tahun tidak berkorban, maka orang itu dikatakan orang yang bakhil. Orang yang mampu untuk berkorban tapi dia tidak mau untuk berkorban, 5 tahun tidak berkorban, itu dikatakan orang yang bakhil. Jadi orang bakhil itu mampu berkorban 5 tahun tidak berkorban. Padahal kalau kita melihat kurban, kalau saya melihat di masyarakat saya itu melihara kambing tiap tahun punya. Tapi kalau hari raya Idul Adha itu enggak ada satupun yang disembelih, mayoritas semua dijual. Ini kan dia mampu berkorban tapi enggak mau untuk berkorban. Orang yang sapinya banyak, mayoritas kalau waktunya kurban itu juga enggak nyembelih sapi, sapinya dijual semua. Yang butuh beli sapi itu mayoritas seperti itu. Ini bagi orang yang mampu untuk berkorban. Ini kok tidak berkorban. Tapi alhamdulillah saat ini banyak sekali diberi kemudahan. Kalau biasanya enggak bisa berkorban, sekarang ada arisan. Sehingga yang mestinya tidak mampu berkorban sehingga mampu untuk berkorban. Tapi kalau menurut saya pribadi, orang arisan itu menjadi nadar, menjadi wajib kurban. Ini orang arisan menjadi wajib kurban. Kenapa kok wajib kurban? Seumpamanya kita arisan, waktunya saat itu sudah dihitung, setiap satu sapi 7 orang.
Setiap satu sapi 7 orang sudah pasti. Sehingga ketika waktu model salah satunya ini bilang nggak jadi, gimana? Pasti teman yang lain akan marah. Loh gimana ini? Ya nggak boleh, harus. Pasti akan seperti itu. Dari sinilah orang yang mewajibkan diri dengan seperti itu, maka arisan itu akan wajib kurban. Di kitab saya ini la tasihhu illa min ibilin wa baqarin wa ghanamin. Tidak sah berkurban kecuali dari 3 jenis binatang. 1 onta, 2 sapi, yang ketiga kambing. Ini kalau saat ini ibil onta wa syartu ibilin ayat ana fi sanatis sadisa. Kalau onta itu harus sudah berumur 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Ini usia onta. Wa baqarin wa ma'zin. Tapi kalau sapi dan kambing, kambing itu ada 2. Ada kambing ma'as, ada kambing dho'an. Ma'as itu apa? Ma'as itu kalau orang kita bilang kambing Jawa. Pokoknya sejenis kambing Jawa niki kalau wau. Niki, kalau dho'an niki lek ndawahaken kambing gibas dan sejenisnya semua kambing gibas. Saya dulu itu bertanya ketika belajar di Yaman, mal farqu bainal ma'as wa dho'an. Bedanya kambing ma'as dan kambing dho'an itu apa? Saya pernah bertanya. Jawaban orang sana, ma'as da ma'indahul haya. Ma'as kambing Jawa niku 1 ciri-cirinya tidak punya malu. Ini wa qalilul adab, dan tidak punya tata krama. Niku lek ndawahaken kambing ma'as niku ciri-cirinya 1 enggak punya malu, yang kedua tidak punya tata krama. Saya bingung berpikir, gimana ada kambing itu punya rasa malu terus enggak punya tata krama. Saya bingung mikirnya gimana. Ini sama orang sana itu diberitahu, kenapa kok saya bilang nggak punya malu? Iya, kalau dia punya kemaluan tidak mau menutup dengan ekornya, malah justru ekornya diangkat ke atas. Dan ini padahal semua orang itu kalau mau beli kambing Jawa pasti justru yang dicari yang ekornya ke atas. Itu seperti itu. Dikatakan dan meriku qalilul adab, tidak memiliki tata krama. Kambing Jawa itu kalau kecil, kalau lari-lari sudah nggak ngelihat tempat dan nggak ngelihat apa, larinya kencang banget. Itu seperti itu. Tapi kalau dho'an, nah, dho'an niku napa? Kata mereka, dho'an itu apa? Lek ndawahken 1 kambing ghanam indahul khaya wa ma'wa ta'addub. Lek ndawahaken kalau kambing dho'an itu pemalu dan juga selalu memiliki tata krama. Kok dikatakan pemalu, kenapa? Lek ndawahaken kemaluannya selalu ditutup dengan ekornya, tidak pernah dibuka. Nah itu. Terus piyambake kok dikatakan memiliki tata krama? Kalau dibawa untuk ke tempat kemar'a, tempat angon, nah, itu dia selalu makan apa? Makan terus nggak pernah lari-lari kemana-mana. Itu yang dikatakan dia selalu memiliki tata krama. Begitu tengah-tengah ngaji itu ada pengembala kambing membawa kambing, ada domba, ada kambing Jawa. Nah ini begitu lewat ada ma'as, ada dho'an. Tiang niki guru kula langsung hadza ma'as wa hadza dho'an. Oh, saya langsung bilang, kalau di rumah saya ini kambing Jawa, ini kambing gibas. Saya tahu paham sekarang ma'as dan dho'an itu bedanya ada di situ. Tapi kalau kambing ma'as, kambing Jawa sama seperti sapi, harus sudah berusia 2 tahun masuk tahun yang ketiga. 2 tahun jangkep masuk tahun yang ketiga. Tapi kalau dho'an kambing gibas niki dikatakan umurnya 1 tahun masuk tahun yang kedua. Jadi kalau dilihat dari usia, tapi kita kan mau beli di pasar itu sulit.
Mau nyari kambing yang sudah usia 2 tahun, bakuli sedoyo sinoso tasih alit, mungkin jenengan tangkep, wah ini sudah 2 tahun kalau waktu kurbanan. Pasti seperti itu. Nah, sekarang keranten kita semuanya nggak tahu ini usia berapa dan yang kita butuhkan untuk berkurban. Ini di situ ada satu hadis didawakan sekalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat saking Imam Ahmad. Dhahu bil jadai minadh dha'ni fa innahu jaizun. Dhahu berkorbanlah bil jadai dengan binatang poel, minadh dha'ni dari kambing, fa innahu jaizun. Sesungguhnya binatang itu boleh. Dari sinilah kalau dikatakan di kitab ini yakunu dzalika kalbulu bisin awil ihtilam. Kambing niki kalau yang bisa untuk kurban harus sudah usia 2 tahun masuk tahun ketiga bagi kambing kacang, atau dhaan 1 tahun masuk tahun yang kedua, atau sebelum usia itu tapi sudah poel. Poel itu apa? Poel itu kot sakotot mukot damatu asnanihi, gigi depannya sudah mulai rontok. Jadi binatang niki, binatang poel niku gigi depannya sudah mulai rontok. Ini kalau manusia dikatakan sudah balik. Jadi kambing niki kalau mau mulai balik dengan lepasnya gigi niki, ini kalau manusia bisa dikatakan balik. Balik itu ada 2, ada balik karena umur, ada balik dengan ciri-ciri balik. Ciri-ciri balik itu apa? Balik kalau dengan umur laki-laki perempuan sama, umur 15 tahun. Baik itu tadi sudah mengeluarkan darah haid atau belum, maka wanita itu dikatakan balik. Ini usia 15 tahun. Tapi kalau sebelum umur 15 tahun ia sudah mengeluarkan darah di atas 9 tahun, maka wanita itu dikatakan balik. Baliknya dengan tanda-tanda. Tapi kalau 15 tahun baliknya dengan umur. Sama seperti binatang niku wau, binatang balik niku nggih ngoten niku, mungkin dengan poel, mungkin dengan usia. Niki lek ten kitab niki lek ndawahaken ngaten menika kala wau niki. Wa yajuzu dzakarun wa unsa, dan boleh berkorban niki lek ndawaken dzakarun dengan binatang pejantan, wa unsa dan binatang betina, wahisiyun dan binatang yang sangklir. Oh, niki lihat kitab niki boleh berkorban dengan binatang pejantan, betina atau sangklir. Ini pasti ten mriki. Bahkan lek ndawaken wonten mriki wa yajuzu dzakarun wa unsa yakunu dzalika kal bulug bisin awil ai at-tadhiyah bi kullin minhuma bil ijma'. Menurut mufakatnya semua ulama, kurban ini tadi dengan betina atau pejantan kedua-duanya boleh. Lagi, wa in kasura nisbanud dzakar wa wiladatul unsa, walaupun yang pejantan niki panggah damel ngawinne mawon, sing betina juga sudah banyak beranak, masih tetap boleh. Na'am at-tadhiyatu bidzakari afdalu. Tapi kalau kita melihat yang afdal, kurban dengan kambing bejantan dengan betina itu bagus mana? Lek ndawaken akan lebih bagus pejantan. Iki dengan syarat tan mriki lek ndawahaken tidak banyak untuk mengawinkan. Lek sing jaler niku kados wageng Pak, tapi niku sing enjing-enjing sampun dibetot damel ngawine ten pundi-pundi niku. Ketika seperti itu niku tirose lebih bagus kambing betina. Keranten napa? Alasanipun kalau kambing pejantan li'anna lahmuhu atyabu, karena dagingnya akan lebih gurih. Tapi lek panggah damel ngawine mawon tirose gurihe telas.
wis enggak gurih meneh niku. Lah niki gurihe sampun mboten enten. Niki alasanipun ngaten. Niki menurut Imam Rafi'i niki. Wa nukila fil Majmu' fi babil hadi anis Syafi'i. Tapi kalau dijelaskan di kitab Majmu' di bab hadiah dari Imam Syafi'i, lek ndawahaken annal unsa ahsanu. Binatang betina itu lebih bagus. Ini menurut Imam Syafi'i. Kenapa kok betina lebih bagus? Niki lek ndawahaken li annaha artabul lahman. Karena dagingnya lebih empuk. Nah, niki lek ndawahaken binatang betina itu lebih bagus. Alasannya apa? Dagingnya lebih empuk. Niki lek dipun pirsani wonten mriku wa yumkinu hamlul awal ala ma'idha lam yakturo nizwanuhu wasani ma'ala idha kasuro. Tapi ten mriki dikatakan pejantan itu lebih afdal dengan syarat pejantan tidak banyak untuk mengawinkan. Yang berpendapat lebih bagus betina kalau betina ini tidak banyak untuk melahirkan. Keranten napa? Betina itu lek manake sampun ping kathah nggih mboten empuk malih. Nah niki malih ulet. Nah niki. Tapi lek saking kula pribadi, dengan saya pribadi, untuk kurban itu justru yang saya ambil tidak dari situ. Derek satu ten mriku didhawuhaken kalian Rasul adzimu dhahayakum, gedhekno kurbanmu. Lek kula mundhut saking mriki. Gedhekno kurbanmu. Kita kurban itu yang paling bagus pejantan atau betina melihat uang kita. Kalau kita punya uang banyak, ya beli pejantan yang bagus. Tapi kalau uang kita sedikit, tapi juga ingin kurban, nah ini beli betina. Insya Allah dengan uang sedikit ini bisa menjadi besar. Gila dipun pirsani kaitanipun kalih menika. Wa yajuzu khisyun. Itu tadi kalau binatang pejantan dan betina. Begitu juga diperbolehkan binatang khisi. Khisi niku napa? Khisi niku sangklir. Sangklir niku napa? Dan mriki nggih didhawuhaken kaitanipun kalih menika. Wal khisi makuti akhisyatahu. Iki lek ndhawaken sing diwasani sangklir niku napa? Binatang sing pringsilane niku terputus, baik satu ataupun kedua-duanya. Niki lek ndhawaken niku namine khisi. Khisi niku sangklir niki lek bahasa Jawa. Binatang sangklir itu kalau di pasar sini, nah, ten mriki niki biasanya mboten napa, harganya berkurang. Tapi di dalam kitab ini wayazuzu dan diperbolehkan khisiyun binatang khisi. Niki li'annahu sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabsyaini ma'juwaini. Karena Rasul pernah berkorban dengan dua kambing yang kedua-duanya khisi. Alasanipun wonten mriki niki kala wau. Lah, ten mriki lek ndhawuhaken kaitanipun kalih menika. Lah bagaimana Pak kalau khisi itu kan napa? Pringsilane enggak ada. Apakah itu tidak cacat? Didhawuhaken wonten kitab kula mriki, wajubira makuti aminhu ziyadata lahmihi tayyiban wa kasratan. Dawuhipun binatang niku lekne khisi. Niku biasanya binatangnya mudah untuk gemuk dan dagingnya lebih gurih. Niki lek ndhawuhaken apa yang hilang itu diganti dengan banyaknya daging dan enaknya daging. Niku lek ndhawuhaken kekurangannya ditambah di situ. Niki lek dipun pirsani kaitanipun dengan binatang. Niki lek ten kitab kula niki ba'ir wal baqar an sab'atin. Unta dan sapi cukup untuk 7 orang. Niki lek ndawahaken wasyah an wahidin. Kalau kambing dari 1 orang. Niki sing kula diaturaken ingkang biasanipun dados masalah kaitanipun kalih menika. Pak, kok katanya Rasul pernah berkorban untuk umatnya. Mungkin itu kekhususan Rasul saja. Niki lek ten kitab menika lek ndhawuhaken sapi dan unta untuk 7 orang, tapi kalau kambing untuk 1 orang. Insyaallah. Mungkin wonten ingkang kagungan angen-angen.
Monggo. Cek halo tes 1. Monggo Bapak Ibu. Ada yang tanya monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya dari Tangdat tadi dikatakan fasoli li robika wanhar dan diakhiri dengan inna syani'aka huwal abtar, Yai. Itu maksud terputus itu bagaimana, Yai? Yang terakhir itu loh, kan artinya sesungguhnya engkaulah bukan orang-orang yang terputus. Maksudnya seperti apa, Yai? Konteksnya. Terima kasih. Insya Allah, mungkin di situ terputus dari rahmat Allah. Insya Allah, kaitannya dengan kita saat ini berani berkorban itu tidak akan terputus dengan rahmat Allah. Insya Allah, itu yang dimaksud seperti itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Buya niki tadi nika wau ingkang masalah kurban kambing. Niki wonten seandainya kurban kambing setiap tahun mungkin untuk satu keluarga. Terus satu keluarga itu mungkin jumlahnya lebih dari 3 orang. Itu sebaiknya satu orang itu satu kambing tiap tahun atau gimana, terus atau mungkin setiap tahun korban itu bisanya cuma nggak sampai 2 kambing, jadi ada yang belum gitu Bu ya. Sebaiknya gimana itu Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, seperti tadi kita berkorban itu satu untuk satu keluarga atau satu setiap tahun kita ganti satu sehingga semua akan berkorban. Itu kalau dilihat bahwa satu kambing itu bisa mencukupi satu, itu yang terbaik seperti itu. Selalu berganti-ganti. Memang ada di kitab saya ini menerangkan seperti ini. Wasyah al-muayyanah tujzi'u an wahidin. Kambing yang tertentu itu hanya bisa mencukupi satu orang. Fa'in dabahaha, apabila ia menyembelih kambing tersebut anhu dari satu orang, wa an ahlihi, dan juga untuk keluarganya, au anhu, atau darinya, au asyraka ghairuhu fi sawabiha, atau mungkin saat itu pula bersekutu di dalam pahalanya, jaza. Dan mriki lek ndawahaken kita yang korban itu hanya satu. Untuk siapa? Untuk saya. Begitu juga untuk keluarga saya. Niki kelihatan kitab ini konteksnya seperti itu. Niki wa alaihima humila khabaru muslimin annahu sallallahu alaihi wasallam dzakha bi kabsyain. Nah, ini orang yang mendapat kefahaman saya korban kambing 2, satu untuk saya, satu ini saya untukkan keluarga saya, pahalanya untuk keluarga saya. Ini boleh. Alasanipun apa? Mungkin itu diambil dari sabda Nabi wonten menika ingkang dawahaken dzakha bi kabsyain. Rasul pernah berkurban dengan 2 kambing. Kemudian waqala, dan Rasul saat itulah berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Mungkin dari dawuh Nabi ini, dawuhnya Nabi, Allahumma ya Allah taqabbal, mudah-mudahan diterima oleh Allah, min Muhammadin, dari Muhammad, wa ali Muhammadin, dan untuk keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan dari umat Muhammad. Mungkin pendapat yang bisa mengutarakan untuk keluarga semua, ini dasar yang di sini. Tapi lek dipirsani dari konteks awal, kambing itu hanya untuk
satu orang. Yang lebih baik mana? Yang lebih baik ya setiap tahun berkorban satu bergantian. Insya Allah itu malah justru menjadi lebih baik. Insya Allah. Niko. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bu ya, kalau tadi dijelaskan bahwa menyembelih kurban itu untuk menghapus dosa. Ini kan untuk orang balik. Kalau kita berkorban misalkan untuk bayi yang baru lahir itu gimana? Atau mereka yang masih anak-anak, apa diperbolehkan seperti itu? Terus kemudian yang kemarin masih hari Minggu kemarin masih ada yang ganjel Bu ya, maaf. Itu tentang wukuf di Arafah. Saat wukuf di Arafah itu Allah pasti mengabulkan segala doa. Kan kita ada di